Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lunadia Paramita, NPM 385. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang saya ambil dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli pada periode 2017 sampai 2019. Baik, proposal saya itu terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masalah, di mana latar belakang masalah saya adalah yang pertama, bank merupakan sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan uang dalam hal perniagaan maupun untuk investasi masa depan. Dana yang merupakan sarana vital bagi proses pertumbuhan perekonomian akan menjadi lebih produktif melalui perbankan. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Namun, di dalam dunia perbankan ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti tingkat kesehatan bank tersebut. Tingkat kesehatan diperhatikan seperti tingkat kesehatan dinilai dengan tujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan operasinya. Perusahaan daerah, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pasar, Kabupaten Bangli adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan dengan kegiatan penggalangan dana dan penyaluran dana dari dan untuk masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengkualifikasikan beberapa komponen dari masing-masing faktor, yaitu komponen kapital, permodalan, aset atau aktiva, manajemen, earning atau rentabilitas, dan liquidity atau likuiditas, atau juga bisa disingkat dengan CAMEL. CAMEL merupakan faktor yang sangat menentukan predikat kesehatan suatu bank. Berdasarkan uraian di atas, dapat mengingat tingkat kesehatan yang dicapai suatu perusahaan tidak selalu dalam keadaan baik atau baik sekali. Maka perlu dianalisis bagaimana kondisi tingkat kesehatan bank pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli yang terdiri dari capital, asset quality, manajemen, earning, dan liquidity. Baik, yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat saya simpulkan atau saya ambil adalah berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesehatan bank pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode CAMEL pada periode 2017 sampai 2019. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli dengan menggunakan metode CAMEL. Baik, selanjutnya yaitu landasan teoritis. Yang pertama adalah bank. Bank adalah salah satu lembaga keuangan sebagai tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah swasta maupun perorangan untuk menyimpan dana-dananya. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Pasal 1 ayat 2 nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua, manajemen keuangan. Di dalam perusahaan, modal atau dana sangat diperlukan untuk menjamin kehidupan perusahaan. Peran manajer keuangan sangat penting dalam menggunakan dan mengalokasikan dana yang dimiliki perusahaan seefisien mungkin, dan perlu adanya perencanaan dan dalam mengelola dana tersebut agar dapat digunakan sebaik mungkin. Manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Di mana dalam manajemen
keuangan itu ada beberapa inti, itu yang pertama itu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap 1 tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Berdasarkan definisi laporan keuangan, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode tertentu agar mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan. Dilihat dari bentuk laporannya dapat terbagi menjadi yang pertama, neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan sebuah organisasi pada suatu saat tertentu yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, laporan arus kas adalah laporan arus kas menunjukkan saldo kas akhir perusahaan yang dirinci atas arus kas bersih dari aktiva operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, serta arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yang keempat adalah laporan perubahan modal, merupakan laporan keuangan yang menyajikan pengaruh laba rugi tahun berjalan serta penggunaannya, dan penambahan atau penggunaan modal pemilik. Saldo awal modal ditambah atau dikurangi dengan perubahan modal tahun berjalan akan menghasilkan saldo akhir tahun. Saldo modal ini akan sama dengan total ekuitas dalam neraca. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan laporan keuangan lengkap, biasanya memuat catatan atas laporan yang menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan, kebijakan akuntansi perusahaan, serta penjelasan atas pos-pos signifikan dari laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya adalah tujuan dalam analisis laporan keuangan. Tujuan dalam analisis laporan keuangan adalah untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan mengadakan analisis laporan keuangan, manajer dapat mengetahui keadaan dan perkembangan finansial dari perusahaan dan akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah kesehatan bank. Kesehatan atau kondisi keuangan dan non-keuangan bank berdasarkan prinsip syariah merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola dana, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia atau BI selaku otoritas pengawasan bank maupun pihak lainnya. Berikut pengertian kesehatan bank menurut beberapa ahli ekonomi. Yang pertama adalah menurut Triandaru dan Budi Santoso. Dapat diartikan kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Yang kedua, menurut Darmawi, kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, manajemen, masyarakat pengguna jasa bank, dan pemerintah. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan karena kegagalan industri perbankan sangat buruk terhadap perekonomian Indonesia. Penggolongan tingkat kesehatan bank itu dibagi dalam 4 kategori, yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Dimana dalam kategori ini saya dapat kategorikan yang pertama 81 sampai 100 itu dikategorikan dengan sehat. Yang kedua 66 sampai 81 dikategorikan cukup sehat. Yang ketiga 51 sampai 66 itu dikategorikan kurang sehat, dan yang terakhir 0 sampai 50 dikategorikan tidak sehat.
Selanjutnya saya membahas tentang metode CAMEL tersebut. Analisis CAMEL digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan bank umum di Indonesia. Analisis CAMEL diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah. Langkah-langkah metode CAMEL yang dimulai dengan menghitung masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut. Yang pertama, capital atau permodalan, yang kedua aset atau kualitas aset, yang ketiga manajemen atau manajemen, yang keempat earning atau rentabilitas, yang terakhir liquidity atau likuiditas. Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu capital atau permodalan. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara-negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dari dua hal. Yang pertama adalah karena modal yang jumlahnya kecil, yang kedua adalah kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang harus ditanamkan. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal bank dalam mengcover exposure risiko saat ini dan mengatasi risiko di masa datang. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum atau capital atau rasio CAR yaitu sebesar 8%. CAR dihitung untuk mengukur seberapa kuat pemodalan bank menutupi risiko yang ada pada bank. Rasio ini digunakan untuk menilai keamanan dan kesehatan bank dari sisi modal pemiliknya. Semakin tinggi rasio CAR kesehatan maka bank akan dipengaruhi oleh semakin baik kinerja bank tersebut. Tinggi rendahnya CAR suatu bank akan diperoleh oleh dua faktor, yaitu besarnya modal yang dimiliki bank dalam jumlah aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR yang dikelola oleh bank tersebut. ATMR merupakan penjumlahan pos-pos aktiva setelah masing-masing pos dikategorikan dan dibobotkan. Di mana saya dapat menjelaskan rumus capital adequacy ratio atau CAR, yaitu modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Nilai kredit rasio CAR sama dengan rasio dibagi 0,1 ditambah 1, dan nilai kredit faktor CAR sama dengan nilai kredit rasio CAR dikali bobot rasio CAR. Baik, yang kedua adalah aset atau kualitas aset. Aktiva produktif adalah penyediaan dana oleh BPR dalam rupiah untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit, SBI, dan penempatan dana antar bank atau di luar giro. Pilihan didasarkan kepada kualitas aktivitas yang dimiliki bank atau rasio diukur ada dua macam, yaitu rasio aktiva produktif yang dikualifikasikan terhadap aktiva produktif atau rasio APYD terhadap AP. APYD adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan. Adalah penjumlahan aktiva produktif yang tergolong non lancar setelah dikalikan bobotnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Semakin kecil rasio KAP, maka semakin besar tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap jumlah aktiva produktif yaitu yang pertama rasio KAP, di mana rumusnya adalah aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Nilai kredit rasio KAP yaitu 22,5% dibagi 0,15% dan dikali rasio KAP. Yang
selanjutnya adalah perhitungan nilai kredit faktor KAP, yaitu sama dengan nilai kredit rasio PPAP dikali bobot PPAP. Yang kedua yaitu rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk, atau rasio PPAP terhadap PPAPWD. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektabilitas atau pinjaman yang disalurkan semakin baik. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk atau PPAPWD, yaitu yang pertama NK PPAP sama dengan rasio dibagi 1%. Yang kedua nilai kredit faktor PPAP sama dengan nilai kredit rasio PPAP dikali dengan bobot PPAP. Yang ketiga manajemen atau manajemen. Penilaian faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank yang bersangkutan. Penilaian didasarkan kepada manajemen umum yang meliputi strategi dan sasaran bank, struktur, sistem dan kepemimpinan serta dilakukan penilaian kepada operasional, risiko hukum, serta risiko pemilik dan pengurus. Net Profit Margin atau NPM merupakan rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Berikut rumus dari rasio Net Profit Margin atau NPM, yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Yang keempat, earning atau rentabilitas. Penilaian rentabilitas masukan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan rentabilitas bank dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan dalam rangka menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu rasio laba terhadap total aset atau ROA adalah perbandingan laba sebelum pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Di mana rumus rasio laba terhadap total aset atau ROA, nilai kredit rasio ROA sama dengan rasio dibagi dengan 0,05%. Untuk nilai kredit faktor ROA, yaitu nilai kredit rasio ROA dikali bobot rasio ROA tersebut. Yang kedua, rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Rasio BOPO adalah perbandingan biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil rasio BOPO, maka semakin efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima. Di mana nilai kredit rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 100% dikurangi rasio BOPO dibagi dengan 0,08%. Nilai kredit faktor BOPO sama dengan nilai kredit BOPO dikalikan bobot rasio BOPO. Yang kelima, liquidity atau likuiditas. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan bank memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas. Penilaian dalam unsur ini yaitu didasarkan pada dua rasio, yaitu rasio alat likuiditas terhadap utang lancar atau NCMCA, di mana dapat dirumuskan nilai kredit NCMCA sama dengan 100% dikurangi rasio dibagi dengan 1%. Nilai kredit faktor NCMCA sama dengan nilai kredit NCMCA dikali bobot NCMCA. Yang kedua,
Rasio kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima atau LDR, Loan to Deposit Ratio. Nilai kredit LDR sama dengan 115% dikurangi rasio dibagi dengan 1% dikalikan dengan 4. Selanjutnya itu hasil penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang menganalisis tingkat kesehatan bank dengan metode CAMEL dilakukan oleh I. Putu Baul dan Nyi Gusti Putu Wirawati dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode CAMEL, studi kasus tingkat kesehatan bank-bank di BEI periode 2008 sampai 2011. Diperoleh kesimpulan, tingkat kesehatan bank-bank yang terdaftar di BEI pada tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011 secara umum adalah sehat. Bank Sentral Asia merupakan bank yang dengan tingkat kesehatan terbaik dengan memperoleh skor tertinggi yaitu sebesar 30 pada tahun 2008, 2010, dan 2011. Selanjutnya kerangka pikir. Adapun analisis tingkat kesehatan bank berdasarkan unsur-unsur penilaian tingkat kesehatan bank dalam analisis CAMEL berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 30/12-KF-DIR tanggal 30 April 1997 perihal tata cara penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu dengan menilai faktor permodalan, kualitas aktiva, produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas atau disebut CAMEL. Berkenaan dengan hal tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli dengan tingkat kesehatan menggunakan metode CAMEL, yaitu kapital, permodalan, aset, liquidity, manajemen, earning atau rentabilitas, dan liquidity atau likuiditas. Baik, yang terakhir adalah metode penelitian. Di mana metode penelitian ini terdiri dari yang pertama, lokasi penelitian dan objek penelitian. Lokasi penelitian ini berlokasi di PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 27 Bangli. Yang kedua, objek penelitian. Objek yang menjadi penelitian dalam hal ini adalah tingkat kesehatan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli yang ditinjau dari segi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, dan rentabilitas pada periode tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, definisi operasional variabel. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah yang pertama, permodalan, yaitu perbandingan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko ATMR yang dimiliki PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli. Yang kedua, kualitas aktiva produktif suatu BPR dinilai berdasarkan dua komponen, yaitu rasio KAP dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Rasio KAP dihitung dari rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan atau APYD terhadap aktiva produktif atau AP. Yang ketiga, manajemen, yaitu kemampuan dan keterampilan bank mengatur sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan-kegiatan lain. Dalam penelitian perihal kemampuan manajemen terhadap dua aspek yang dijadikan dasar penelitian, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko. Yang keempat itu rentabilitas, yaitu kemampuan bank untuk memperoleh laba selama periode tertentu yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal dalam menghasilkan laba. Yang terakhir adalah likuiditas, yaitu kemampuan suatu bank di dalam memenuhi kewajibannya yang segera harus dibayar atau kemampuan bank di dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Yang ketiga adalah jenis data. Jenis data di sini adalah yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh
dalam bentuk angka dapat dihitung seperti laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan atau uraian seperti struktur organisasi dan sejarah singkat dari PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli. Yang keempat, sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam proses wawancara, hasil jawaban kuesioner manajemen PDBPR Bank Pasar Kabupaten Bangli. Yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti tetapi sudah diolah lebih lanjut, disajikan oleh pihak pengumpul data primer maupun lainnya, yaitu laporan keuangan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli, struktur organisasi, data perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan tentang masalah yang diteliti mengenai laporan perusahaan. Yang kedua, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancara, yang dalam hal ini adalah karyawan PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist. Yang ketiga, studi dokumentasi. Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah surat-surat, catatan-catatan, dan dokumen yang diperoleh dari perusahaan seperti laporan keuangan. Yang keenam adalah teknik analisa data. Yang pertama yaitu analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan memperhatikan aspek-aspek data keuangan perusahaan, seperti laporan keuangan pada periode tertentu. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan Camel. Yang kedua, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang digunakan untuk menguraikan atau menjelaskan dari hasil analisis kuantitatif. Data yang dihasilkan akan dirangkum dan diinterpretasikan setiap kategorinya, berikut penjelasannya secara mendalam dan terperinci, sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengelola dalam pengambilan keputusan dalam menentukan cara perbaikan pengembangan dari peningkatan kualitas PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli, terutama masalah kondisi kesehatan lembaga yang berkaitan dengan permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bisa dimaklumi. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.